Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ali Alamsyah Kussumadinata. Pada saat ini saya mengampu mata kuliah yang saya ampu untuk kelengkapan sertifikasi dosen adalah penulisan artikel opini, yang mana mata kuliah ini pada semester 6 dan dengan kode KMK 660A. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini mendeskripsikan di mana mahasiswa diajak untuk mengolah data informasi dan menggali sebuah fenomena berupa fakta yang akan dijadikan suatu opini. Bagaimana opini itu dibuat dan dituliskan dalam bentuk naskah, baik bersifat policy brief, naskah akademik, artikel ilmiah, ataupun tulisan populer. Mahasiswa bertujuan, mahasiswa agar mampu mengembangkan diri, mengeksplorasi diri secara hard skill dan soft skill, menggali pembelajaran sesuai dengan kaidah jurnalistik di dalam komunikasi. Metode pembelajarannya adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, metode berkelompok, mengajar sesama teman, jigsaw, konteks teaching learning, maupun project based learning. Materi yang diampu adalah, materi yang diajarkan adalah mengenal tulisan jurnalistik, kemudian elemen struktur pemberitaan, teknik dan gaya penulisan populer, produk jurnalistik, pengolahan data dan wawancara, etika dan kode etik dalam penulisan, serta latihan menulis. Adapun evaluasi pembelajaran terbagi atas 7, yaitu absensi 10%, tugas 20%, proyek 25%, partisipasi 15%, UTS dan UAS 10%, serta kuis 10%. Dari komponen ini akan dilihat jumlah berapa nilai mahasiswa yang akan diperoleh. Demikian penjelasan berkenaan tentang penulisan artikel opini, dan akan dilanjutkan dengan contoh pembelajaran yang akan saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. Hari ini perdana ya mata kuliah penulisan artikel opini dengan kode KMK 660A. Mata kuliah ini 16 pertemuan, 2 pertemuan UTS UAS, dan 14 adalah materi. Ada beberapa komponen, yaitu penugasan, project, kerja kelompok, kerja mandiri, dan kuis, serta diimbangi dengan UTS dan UAS. Apa saja yang kita pelajarin dalam mata kuliah ini? Yang pertama adalah mengenal struktur penulisan dalam hal jurnalistik, dalam penulisan pemberitaan ataupun populer. Yang kedua adalah elemen dan struktur pemberitaan. Dalam biasa pemberitaan itu ada lead, ada body, ada leg. Yang ketiga adalah elemen dan struktur penulisan populer. Yang keempat adalah teknik dan gaya penulisan populer, produk jurnalistik, pengolahan dan wawancara, etika kode etik pemberitaan, dan latihan menulis. Latihan menulis ini akan menjadi satu project buat kalian, baik project buku ataupun project penulisan artikel opini di media massa. Kita masuk ke bahan pertama. Oke, apa yang kalian tahu tentang opini? Ya, kamu. Ya, saya dulu tunjuk sini ya. Apa yang kalian tahu tentang opini? Pendapat. Ya, pendapat. Oke. Ini kata kuncinya opini. Ya, dor. Apa? Sudut pandang. Ya. Ya, apa? Opini. Apa? Gagasan. Gagasan. Oke, ini apa? Pendirian. Pendirian. Oke. Ini apa? Pemikiran. Pemikiran. Belakang? Hah? Apa kira-kira? Opini itu ide ya. Ide ya. Ide yang dikembangkan dan menghasilkan suatu karya yang bisa dimanfaatkan sehingga membuat orang itu terinspirasi atas apa yang kita ungkapkan. Baiklah, sebelum saya menyentuh hal itu, ya saya mau menjelaskan. Ini kenapa? Bentar ya. Ya, mata kuliah ini punya capaian pembelajaran pada pertemuan 1 dan kedua ini, yaitu S-nya adalah sikap ya. Jadi kalau kalian buka PD Dikti, itu ada S1 sampai S21 kayaknya. Ya, S itu menunjukkan, saya ambil, lalu saya ramu. Jadi mata kuliah penulisan artikel opini itu adalah S3, yaitu melatih cara berpikir kalian. S14 melatih sikap kalian. Tentang apa tuh? Tentang apa? Sesuai yang dapat jadi
Apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, itu dapat Anda tuangkan dalam sebuah tulisan. S16, cara berpikir kalian tentang apa tuh? Berdasarkan sesuatu yang telah dimiliki. Jadi, kalian itu kan dari SD, SMP, SMA, sudah memiliki kemampuan menulis ya. Betul ya? Sudah belum? Kan bisa membuat rangkaian sebuah tulisan kan? Misalnya, contohlah, kamu suka warna apa? Warna biru. Oke, kan dia suka warna biru. Kamu? Warna abu. Abu. Kamu? Merah. Merah. Kamu? Kuning. Kesimpulannya? Semua orang punya warna favorit yang Oke. berbeda. Jadi saya membuat ini warna, lalu disimpulkan. Itu disebut dengan berpikir apa namanya? Cara berpikir. Jadi cara berpikir itu ada dua, yaitu induktif dan deduktif. Tadi saya bilang ini warna. Ini kesimpulannya adalah bahwa setiap orang punya corak warna berbeda-beda. Itu adalah pemikiran yang sifatnya induktif, ya. Jadi bagaimana kita membuat cara berpikirnya deduktif? Misalnya adalah saya seorang ayah. Nah, menurutmu ayahmu bagaimana? Pemarah, periang, atau sama sekali belum punya ayah? Enggak. Gimana? Baik. Baik ya. Oke, kamu? Riang. Periang, kamu? Tegas. Tegas, kamu? Antara lain tadi satu, baik, periang, tegas, dan diam. Nah, itu adalah bagian dari cara kita merangkai poin mana tadi ya? S16 ya? S16 ya. Nah, itulah sebenarnya kalian sudah punya, kalau dalam prosesor itu namanya built-in ya, built-in. Jadi kalian tuh sudah punya internalisasi dalam hidup kalian, ya itulah kalian bisa mengembangkan. Jadi dosen itu, saya itu hanya mencetus kalian supaya kalian bisa mengembangkan ide itu. Kemudian S17 menunjukkan sikap dan perilaku yang mudah tergantung pada orang lain dan menyelesaikan tugas-tugas. Jadi kalian diajak nanti untuk bekerja sama menyelesaikan problematika apa yang ada di masyarakat, apa yang Anda lihat. Kemudian S19 apa ya? Menunjukkan sikap yang memiliki kemampuan mengamati kesulitan. Ya, itu sama ya. Jadi Anda bisa melihat problematika di masyarakat atau problematika yang ada di perusahaan. Jadi Anda bisa padankan dan Anda bisa mencari solusinya bagaimana. Lanjutnya adalah P itu adalah pengetahuan. Pengetahuan ini setahu saya 18 ya. Tapi saya ambil cuma satu, yaitu konsep teoritis ya di bidang komunikasi. Jadi konsep teoritis di bidang komunikasi itu cuma hanya ada dua. Yang pertama adalah keinginan dari sumber. Yang kedua adalah pesan yang sama dengan sumber. Cuman untuk mencetak dua itu, bagaimana caranya? Harus ada apa? Ada pesan kan? Sebelum ada pesan harus ada masalah kan? Sebelum ada masalah harus ada apa? Ada sumber, ada penerima. Di tengah-tengah ada pesan. Untuk membentuk pesan harus ada masalah. Sebelum ada masalah ada apa? Fenomena ya. Taruhlah. Sebelum ada fenomena ada apa? Ada interaksi kan? Nah, makanya komunikasi itu di situ-situ aja putarannya. Nggak ada di situ-situ. Jadi bolak-balik. Intinya adalah menyelesaikan problematika. Oke, itu diminta ya. Yang nantinya komunikasi itu mampu mengintegral apa yang Anda pahami dalam satu sudut masalah. Yang lanjutnya adalah KU apa tahu? KU tahu nggak? Nggak tahu. KU itu adalah kompetensi umum atau kemampuan umum. KU-nya apa? Mampu mendokumentasi, menyimpan, mengamankan, menemukan kembali, serta ya menjamin apa tuh? Kesahihan dan mencegah plagiasi. Ya, ini yang penting. Plagiasi itu kayaknya dosa sekali kayaknya. Seperti apa ya? Pokoknya dosa lah. Jadi kalian hindarin lah. Yang selanjutnya adalah kakak 5. Kakak 5 itu apa? Bukan kakaknya yang 5 gitu. Iya, bukan kakaknya 5, atau kakak 5 itu adalah kemampuan khusus. Dia ada 5 poin, ada berapa poin? Saya hanya satu yaitu jembatan komunikasi antara perusahaan, lembaga, dan organisasi publik.
Kenapa penulisan artikel opini ini mampu menjembatani informasi antara lembaga, perusahaan, dan organisasi publik? Organisasi publik itu gimana sih cara tanya? Kementerian organisasi publik nggak? Iya, tapi sifatnya formal. Yang sifatnya tidak formal contohnya komunitas, bisa organisasi ya, non government ya, biasa dikenal dengan NGO ya. Itu ada aturan barunya. Oke, apa sih nilai ketauhidannya? Nah, ini yang penting ya. Pertama saya ambil local wisdomnya itu pinter ya. Ya, pinter itu ada kriterianya, Anda bisa menjabarkan apa yang Anda ketahui. Yang kedua adalah national wisdom, yaitu integritas. Integritas itu bagaimana? Misalnya Anda nyontek, integritas nggak? Hah? Aku nyontek. Iya, integritas nggak? Berintegritas ya. Anda berbohong, integritas nggak? Mempertahankan integritas itu sudah susah. Dan menjalankan integritas itu, ya kalau kita easy going sih aman. Tapi kalau kita lepas tanggung jawab, agak sulit. Oke, yang kelanjutnya adalah global wisdom creativity. Anda harus berkreativitas. Ya, setiap dosen, kalian, setiap manusia itu wajib kreativitas. Kalau enggak, kalau si Iqbal dari Palestina, dari mana? Dari Pakistan bilang, Anda akan tergerus oleh zaman. Yang lanjutnya adalah spiritual wisdom. Saya ambil apa ya kira-kira ya? NKT 44. Apa ya kira-kira? Patonah ya. Ya, NKT 44 itu patonah. Jadi saya ngambil adalah kepandaian. Jadi Rasul itu memang pandai. Kenapa Rasul itu pandai? Ya karena harus membedakan mana yang hak dan mana yang batil ya. Mana yang benar, mana yang salah. Kadang dalam hidup abu-abu itu pasti terjadi. Oke, kita masuk ke mata pembelajaran itu ada 20% untuk materi 2 pertemuan hari ini, yaitu besok, hari ini dan besok. Minggu depan maksudnya. Metodenya saya menggunakan ceramah, diskusi, dan penugasan. Jadi ada penugasan setelah mata kuliah ini selesai, yaitu mahasiswa diminta untuk membuat opini secara singkat sesuai dengan topik yang disenangi dalam bentuk bahasa yang sederhana. Penilaiannya adalah pertama ketuntasan 50% dan yang kedua adalah kreativitas. Ya, inilah yang tadi kita cerita apa tuh opini gitu ya. Nah, opini itu adalah ya pendapat, pikiran, dan pendirian. Opini itu ada berapa ya? Ada 2 ya. Pertama opini yang sifatnya subjektif ya. Yang kedua opini yang sifatnya objektif. Dan bagaimana kita mendapatkan opini yang objektif? Kalau kita banyak mengetahui beberapa kasus atau masalah. Bagaimana kalau dia sifatnya subjektif? Bagaimana? Kalau sifatnya subjektif bagaimana? Ya, kalau sifatnya subjektif dia hanya tunggal ya. Masalahnya itu saja. Jadi seperti orang berjalan dengan kacamata kuda. Ya itu aja dilihat gitu. Ya sulit sih. Jadi kenapa kita perlu keluar rumah? Alasannya? Karena hidup itu kompleks. Kalau hidup tidak kompleks, ya kita di goa aja lah, di rumah aja lah. Makanya kita kudu berteman, kita kudu... Jadi ini pesannya ya, ada 3 yang perlu kita dapatkan kalau keluar. Yang pertama adalah material. Yang kedua adalah networking. Yang ketiga adalah experience. 3 ini kita harus dapatkan kalau kita keluar rumah. Kalau kita tidak dapatkan, jangan sekali-sekali untuk keluar rumah. Ini adalah lesson learn mata kuliah ini ya. Yang kedua adalah opini ada pendapat, gagasan, pikiran. Sama opini pendapat yang terkait tentang masalah yang diperbincangkan. Tadi sudah kita bilang. Yang keempat, baca apa? Apa? Ya, dibaca coba. Nomor 4. Selain berupa pendapat, opini merupakan subjektivitas pikiran mendalam yang membuat gagasan yang dikemukakan seseorang dalam bentuk tulisan maupun tulis. Ya, jadi opini ada 2 ya. Apa? Lisan dan tulis. Nah, untuk tulis itu ada jenis tulisan. Nanti kita dalamin. Salah satunya apa? Tulisan. Paper. Apalagi? Resume. Apalagi? Resensi. Apalagi? Opini media gitu ya. Apalagi? Opini di medsos. Boleh nggak? Boleh kan? Iya. Oke. Apalagi? Infografis. Apalagi? Akan ada banyak sekali opini yang tertulis. Yang kelima. Opini yang dikemukakan dalam bentuk tulisan, contohnya bahasa masalah dalam sebuah obrolan. Ya, kalau Anda punya X atau Anda punya TikTok atau YouTube, Anda pasti melakukan itu ya. Paling tidak menjadi buzzer atau netizen ya. Iya. Itu pekerjaan yang mulia itu. Kapan-kapan bisalah menjadi itu. Dan itu lumayan. Oke, yang keenam, opini dikemukakan dalam bentuk tulis, contohnya artikel opini. Ini yang kita fokuskan. Tapi kita tetap bahas yang non-opini. Apalagi
Jadi didefinisikan adalah opini itu adalah gagasan atau pikiran yang sifatnya pribadi yang mampu dijabarkan dalam bentuk uraian yang panjang, disebut dengan opini bebas. Lalu sifatnya bagaimana ya? Rasional, objektif. Argumentasinya berdasarkan fakta, berlogika yang logis dan benar. Ini definisi umum saja ya. Yang kedua adalah opini datang dari masalah aktual, yang artinya permasalahan tersebut memang ada dan selama ini masih menjadi perbincangan di masyarakat. Masyarakat sebenarnya beropini ya. Itu namanya opini masyarakat atau opini publik. Penelitian Bu Maria S2-nya itu tentang opini publik, tentang pembangunan di jalan-jalan menyebabkan asap. Ternyata masyarakat itu komplain dengan pembangunan tersebut. Tetapi opini itu ternyata terbelah menjadi dua. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi sebenarnya kita memang harus menghormati setiap opini yang dimiliki oleh orang lain. Oke, lanjutnya. Apa tuh ciri opini? Ya, menurut artikel opini ya. Pertama, subjektif. Subjektif tahu ya? Maksudnya arti kata didasarkan pada pemikiran seseorang dan didasarkan pada pembacaan seseorang. Yang kedua adalah membuat data dan fakta. Yang ketiga memuat kata yang sifatnya banyak, besar, bagus, selalu, yang sifatnya adjektif ya, atau kata sifatnya. Kadang-kadang, jarang. Sebentar. Besar, bagus, selalu, biasanya, sering. Itu kata sifat atau kata keterangan sifat ya. Kadang-kadang, jarang, itu kata keterangan ya. Oke, itu harus pahami ya. Kalau bahasa Inggris ada namanya adjektif, ada namanya adverb ya. Kemudian nomor 4 adalah memuat kata pengandaian yang menggunakan kata menurut saya rasa, sepertinya, sebaiknya, mungkin, jika, kalau, sebaiknya, seharusnya, dan lainnya. Ini kalau bahasa populis ya. Tapi kalau bahasa formal, sepertinya mungkin itu tidak diperkenankan. Apalagi Anda menulis esai untuk mendapatkan beasiswa. Kata mungkin, jika, sebaiknya, saya rasa, itu kayaknya dikurangi. Gantilah menggunakan kata yang sifatnya memiliki label data. Berdasarkan data A, bahwasanya tidak memungkinkan untuk membangun misalnya perumahan yang ada di sekitar ini. Padahal maksudnya itu saya rasa juga, nggak bisa gitu. Oke, nomor lanjutnya struktur artikel opini yang selanjutnya. Diawali dengan pernyataan pendapat, sehingga pembaca atau pendengar mengetahui tendensi membuat opini. Jadi kalau di media sosial, misalnya di Facebook, di X, di mana lagi? Di Instagram, kadang mudah kita mengetahui maksud dan tujuan dari penulis. Tetapi kalau di mana? Kalau di media artikel koran, media massa, itu kita kadang agak bermasalah memahami ini maksudnya kemana. Nah, untuk itu biasanya kita dapat lihat di paragraf akhir harapannya atau di paragraf tengah maunya. Biasa ditaruh di situ. Atau dia ditaruh di paragraf pertama. Biasa ditulis seperti itu lead-nya. Nah, kalau dia ditaruh di paragraf pertama, pemikiran apa itu namanya? Cara berpikir apa namanya? Saya mengulang lagi. Deduktif. Kalau dia ditaruh di akhir, apa namanya? Induktif. Kalau ditaruh di tengah, gabungan ya. Jadi awal, akhir, dan tengah. Nanti Anda juga akan mengalami bagaimana membuat pendahuluan dalam skripsi. Juga hal yang sama Anda lakukan. Apakah Anda mau menaruhkan ide pokok itu? Jadi dalam satu paragraf itu kan ada dua kalimat. Pertama kalimat apa? Utama. Yang kedua kalimat penjelas atau pendukung. Nah, itu terserah Anda mau taruh di mana, di atas atau di bawah, atau Anda mau taruh di tengah gitu. Itu tergantung minat Anda atau klaim Anda lah. Jadi kalau membuat paragraf, apa sih pertimbangannya? 5W, 1H. H-nya apa? Bagaimana? W-nya? W1? What? Apa ya? W2? W3? W4? W5? Where ya? Ya, 5W1H tetap Anda pakai ya dalam hal menulis paragraf atau apalagi menulis opini. Jadi ketika Anda menulis opini, Anda harus berpikir, ini saya mau buat apa ya? Tujuannya apa ya? Nah, begitu.
Jadi kalau Anda tidak memikirkan, dan satu lagi, dampaknya apa? Karena ada yang membuat opini akhirnya dicari polisi. Nah, salah satu adalah dosen entah dosen entah mahasiswa, dia membuat opini kepada pemerintah, akhirnya dicari intel. Jadi Anda harus memahami dampak apa yang terjadi ketika Anda membuat opini itu. Oke, kalau opini akhirnya diakhiri dengan penegasannya. Nah, ini penegasan, dan penegasan itu biasanya di akhir paragraf terakhir atau di struktur berita struktur tulisan atau berita ada berapa? Ada lead, ada apa lagi? Struktur tulisan atau struktur berita ada apa? Ada lead, ada judul dulu, ada lead, ada apa lagi? Ada body, ada apa lagi? Ada foot. Setelah foot di bawahnya ada apa? Ada leg biasanya ya. Nah, jadi foot dengan leg itu berbeda ya. Jadi leg itu kadang sesuatu kalimat yang tidak ada gunanya, tetapi bisa menyokong paragraf sebelumnya. Ya, nanti kalau Anda baca koran, nanti lihat aja, ini nggak nyambung, tapi itu sebenarnya lag. Sisa dari tulisan di atas dikebawahkan ke bawah, daripada sayang dibuang, lebih baik menemani satu paragraf itu. Oke, ya ini yang tadi ya, struktur opini, ada judul, ada lead, ada body, dan ada foot atau leg. Ini juga sama. Judul, alinea pembuka, alinea penutup. Biasanya tuh leg atau foot itu dalam sebuah esai itu adalah simpulannya. Simpulan itu apa? Simpulan itu benang merah ya. Benang merah yang menyimpulkan dari cerita dari atas sampai ke bawah. Yang jelas, apa sih kita mau bercerita? Pengalaman saya harus ada ini ya. Ada data, ada fakta. Fakta kecil pun tidak ada masalah. Misalnya adalah Mangga. Fakta kecil pun tidak ada masalah. Misalnya adalah fakta, misalnya ada mahasiswa saya meninggal, inilah semoga Allah ngangkat derajatnya. Dia itu pulang kampung, lalu jatuh dari motor. Faktanya apa? Dia jatuh ya. Pertanyaannya selanjutnya kita berpikir, apa kira-kira yang kita harus tanyakan? Dia jatuh, lalu apa kira-kira penyebabnya? Apakah dia gagal fokus, ngantuk, atau jalan berlubang, atau apa lagi? Disalip gitu? Bisa aja. Hah? Gimana? Bengong ya? Iya, bengong. Ya, bengong. Ya. Nah, itu jadi data kita kan. Jadi fakta di lapangan itu bisa jadi data yang kita bisa ceritakan. Dan itulah yang diceritakan oleh para informan. Jadi beberapa informan itu kan punya tipologi ya. Ada informan penting, ada informan yang kurang penting. Nah, biasanya kalau dalam metode penelitian, informan itu terbagi 3. Yang pertama informan primer, jadi kata orang itu A1. Nah, ada 2 lagi informan sekunder. Biasanya informan sekunder itu biasanya F1 lah atau berapa. Jadi dia tidak penting, tapi dia bisa memberikan loncatan untuk kita bisa menemukan informan pertama tadi. Ada satu film tentang wartawan, udah main beberapa bulan yang lalu, bagaimana menyelidiki kasus pembunuhan 3 polisi ya. Nah itu dia menggunakan teknik ya ini ya, pencarian data dan fakta. Sampai ini saya anggap kalian paham untuk mengelola data dan fakta. Oke, apa sih bahasa dalam opini? Nah, bahasa dalam opini itu saya membagi atas 1, 2, 3, 4, 5, yaitu bahasa populer, kemudian komunikatif, kemudian efektif, dan patuh dan taat pada PUEBI atau EYD. PUEBI atau EYD. Apa PUEBI? Pedoman, ejaan, baku, bahasa Indonesia. EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi PUEBI atau EYD? EYD kembali lagi ya. Dewan Bahasa minta EYD lagi. Jadi Anda harus perhatiin ya. Gimana? Ya, bagaimana Anda menggunakan EYD? Ya, Anda carilah bahasa Indonesia yang baku, kemudian bahasa Indonesia yang diakuin KBBI-nya. KBBI apa? Iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa yang paling fleksibel, dan UNESCO urusan pendidikan apa? UNESCO ya? Atau
WHO, UNESCO. Kali ya, UNESCO mengakui bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang beragam dan bisa menerima bahasa-bahasa internasional yang lainnya. Jadi pemilihan diksi, ya saya pernah bilang kata belajar itu ada makna yang banyak. Belajar menulis, belajar di sekolah, belajar di rumah. Jadi kata belajar itu punya, kalau dalam bahasa Inggris, kata belajar itu ada banyak penggunaan. Ada learn, ada study, ada apa lagi? Ada banyak lah pokoknya. Ada sekitar 5 hitungan saya. Kalau bahasa Indonesia, kata belajar itu, saya nggak tahu kalau bahasa Sunda ya, mungkin juga ada banyak jenis-jenis belajar itu. Kemudian kebakuan kata, Anda bisa lihat kita kira-kira misalnya adalah kwitansi, pakai KW atau KU? KW ya. Yang benar? Kwitansi kan? Pakai KU kan? Iya. Hah? Pakai KU. Misalnya apel. Apel itu apa tuh? Apel bisa merujuk nama buah atau bisa merujuk pada aktivitas kan? Nah, apel. Iya kan? Iya kan? Misalnya lagi apa ya? Nah, kalau saudara itu satu atau dua? Satu. Kalau banyak tambah S, saudaras gitu. Apa? Saudara-saudara ya. Kalau dia saudaranya hilang kan, ganti para saudara. Nggak bisa. Nah, itulah namanya pemilihan diksi dengan ya ini penulisan kata dan imbuhan. Ini itu yang perlu Anda pikirkan ketika menulis itu. Dan ya, dia yang jelas dia tidak bertele-tele. Bertele-tele itu apa? Basi. Apa bahasa basi? Bincang sana, bincang sini. Jadi ya gitulah. Jadi tidak bertele-tele. Katanya bernas. Bernas apa? Hah? Bernas apa? Ya nanti cari ya, bernas ya. Bermutu dan ya, sudah nanti cari ya. Kemudian pesan tersampaikan dengan baik. Nah, ini tadi ya. Sebenarnya inti dalam opini itu adalah menyampaikan pesan itu dengan baik gitu. Oke, yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Sebenarnya ketika membuat opini berarti kita harus membuat satu ide ya. Dari ide tadi kita harus pecahkan beberapa kelompok. Nah, contoh ini saya ambil dari buku orang juga. Pertama, kalau sulitnya belajar daring itu masalahnya apa sih? Ya, individunya ya, sumber daya orangnya kan. Nah, yang kedua adalah teknologinya. Yang ketiga ada fasilitasnya kan. Yang keempat apa kiranya? Dokunya kayaknya ya. Kalau nggak ada doku ya gimana coba? Pulsanya nggak ada gitu kan. Nah, kalau orangnya sifatnya subjektif kan, acu tak acu, sibuk, gaptek. Kalau teknologinya, ya jaringan itu tadi masuk, kemudian perangkat tidak mendukung. Yang satu lagi adalah pulsanya nggak ada gitu kan. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan lagi. Dan ini menjadi cikal bakal. Ini adalah kalau kita mau buat kalimat satu paragraf, ini adalah kalimat utamanya ya. Ini adalah kalimat penyokong ya, atau pendukung. Ini kalimat pendukung berikutnya untuk kalimat ini. Ini jadi kira-kira menurut kalian berapa paragraf ini jadinya? Kira-kira. Ini satu paragraf, ini satu paragraf, ini satu paragraf. Benar nggak? Jadi berapa paragraf? 3 minimalnya. Dan bisa kalian simpulkan lagi, tambah satu paragraf, jadi 4 paragraf. Jadi ya menulis itu gampang-gampang susah, manakala kalian ini acuh dan tak acuh. Cuek kayaknya ya, statue kayaknya. Iya bener kan? Statue kayaknya ini. Yang kedua sibuk, merasa sibuk bahwa nanti juga bisa gitu. Ya terakhir gaptek, agak sulit sih kalau memang gaptek. Dan memang profesi dosen itu paling rentan kalau nggak gaptek nggak bisa berkembang. Gimana? Oke, terima kasih. Terima kasih banyak perkuliahan hari ini tentang penulisan artikel opini. Insyaallah minggu depan ketemu lagi. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.